Ina cobalah main-main ke Mesir, lihat biar tambah tahu ternyata orang sombong gak ada apa-apa. Kurang hebat apa Fir'aun itu? Di zamannya saja sampai sekarang karyanya masih masuk 7 keajaiban dunia. Piramida itu bukan piramida ya, piramidanya itu masih masuk 7 keajaiban dunia di abad modern ini. Kebayang nggak di abad zaman dia dulu bagaimana orang terkagum-kagum dia bisa bikin bangunan sehebat itu. Pasukan punya, jabatan ada, kekayaan, kegagahan, semua ada di Fir'aun. Tapi gara-gara sombong kemana? Tidak happy ending hidupnya, hanya di ruang kaca. Badannya kurus. Jamaah saya lihat langsung histeris. Masya Allah, ini rupanya ya Fir'aun ya, sombong ya. Tapi kok hidungnya mirip Habib? Mentang-mentang sama-sama mancung. Jadi yang tadi guru dia foto-foto sama Fir'aun ditangkap lah sama petugas, infonya dirampas. Menangis, ya Habib bantu saya, handphone saya itu belum selesai kreditnya Habib. Habib tolong Habib, saya nggak ngerti bahasa Arab, Habib amankan dong, dapatkan dong. Terpaksa lah saya keluar nasionalis saya. Di jelek-jelek begini, made in Indonesia. Tidak akan diam saya. Oleh bangsa saya diinjak-injak, tidak akan diam. Tidak akan diam saya kalau lihat saudara saya sebangsa tanah dan sebangsa air. Salah ya, sebangsa dan setanah air. Dilecehkan, dihina, bangkit saya. Hubul waton minal iman. Bahaya, maju. Saya hadapi. Walaupun orang Mesir tahu sendiri badannya lebih gede dari saya, tapi saya coba maju. Tidak takut saya. Kenapa? Jamaah yang dorong-dorong. Bukan saya nih. Ditolong-tolong. Ibu, jangan suka meremehkan saya. Saya kecil-kecil begini dulu tahun 2000 medali emas di tangan saya. Meragukan saya. Dulu saya sebelum aktif dakwah, saya dulu lucu, cita-citanya pengen jadi atlet. Seneng bela diri, seneng banget. Gara-gara sering ditodong, dibegal, saya jadi pelajaran. Saya belajar bela diri sampai mahir dan jadi atlet pencaksilat, ikut lomba, menang medali emas. Hampir ikut PON, sudah TC, sudah latihan, tinggal ikut mewakili provinsi saya. Ibu saya nggak ridho, lihat tangan saya hancur, marah ibu saya. Kamu saya lahirkan tidak dalam bentuk begini. Saya tidak ridho kamu mau jadi atlet, hobi berantem. Bukan berantem Umi, ini namanya keahlian. Umi tidak ridho. Saya nggak berani menjalani apapun tanpa ridho orang tua. Saya gantung sabuk, mundur last minute saya. Pulang kamu ke pondok, lebih baik kamu mengajar, berdakwah. Umi ridho. Dari situlah, tapi paling tidak saya sudah punya pegangan. 20 orang pernah saya hadapi. Kecil, ya mundur dia bilang. Mundur, anak keburu pingsan. Iya, balas. Ina, saya didorong sama jamaah, saya hadapi orang Mesir. Saya bilang, ya Syekh, maafkan. Orang Indonesia nggak tahu aturan, maafkan. Kasih tahu orang kalian, selalu bikin gaduh di sini. Nggak kayak Malaysia katanya. Syekh, jangan bilang begitu. Malaysia itu penduduknya cuma 27 juta. Kami Indonesia waktu itu masih 270 kita. Sekarang udah 300. Kami Indonesia 270 juta. Belum 10%-nya Malaysia. Tidak layak kalau dibandingkan dengan Malaysia. Maafkanlah, tidak sengaja. Kasih tahu dia. Jamaah saya tanya, Habib tanya, kenapa nggak boleh diputus? Saya tanya, kenapa? Kata jamaah saya, Fir'aun nggak boleh diputus. Pokoknya Fir'aun nggak mau diputus. Saya bilang, Fir'aun katanya nggak mau diputus. Marah dia. Dasar kamu Fir'aun. Udah mati kamu bisa kasih berita orang. Dasar sombong. Dihapus semua foto-fotonya di handphone. Untung dibalikin, tapi datanya semuanya dihapus. Fir'aun.
nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sombong itu tidak menjadi jalan keselamatan. Maka sekali lagi belajar dari guru-guru kita yang hadir di sini dengan segala kelebihannya, keilmuannya, beliau tetap tampil menjadi orang tawadhu. Kita doakan guru-guru kita, berkhusus semua para habaib, para kiai, para tuan guru yang hadir, alumni Salafiyah, alumni Azhar, alumni Yaman, berkhusus untuk Habibana Syekhina Ustadzina Ad-Da'ilallah Al-Mujahid fi qawlihi wa fi'li Ustadz Sofian. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, jaga istiqamahnya, dimudahkan apa yang menjadi niat dan cita-citanya. Amin ya rabbal sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat padat. Sudah 1 jam lebih tidak terasa. Lanjut. Tenang, tenang. Ini baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Tapi sebelumnya saya mau tanya yang jujur, 1 jam lebih ngaji bareng saya, terasa tidak? Yang benar. Yang kompak dong, terasa tidak? Saya yang merasakan. Suara jadi serang. Boleh minum dulu nggak? Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Guru, jelek-jelek begini kuping saya itu sinyalnya lebih kencang dari Telkomsel. Tadi begitu saya minum nampak ada suara-suara makhluk di sana. Haus, haus. Ada yang ngomong begitu. Iseng banget sih. Bukan haus begini. Kan yang ceramah tiang, yang capek tiang, yang keringetan tiang. Malam ini titik saya yang keempat hari ini. Hari ini ada 4 acara. Kalau satu acara 1,5 sampai 2 jam kalikan 4, berapa kaset? Ibarat mobil, saya mobil berjalan, perlu isi bensin dong. Minum lagi ya. Haus. Ini titik saya yang ke-22. Besok ada 4 titik terakhir, genap jadi 26. Lusa saya terbang ke Jakarta. Lusanya lagi saya pergi safari dakwah di Palu. Tidak apa-apa kalau cuma di Palu saja saya mau. Yang saya nggak mau kalau dari di Balikpapan lanjut di Palu, itu saya mau. Mati. Dari Palu sampai awal Juni. Dari situ saya pulang ke Jakarta 1 hari saja. Saya jarang di Jakarta, cuma 1 hari dan 2 hari. Lebih banyak di luar kota. 1 hari saja di Jakarta. Itu cuma ingin memastikan apakah Monas masih ada, atau jangan-jangan sudah pindah ke Kalimantan sana. Dirimu sering bikin bohong. Ina, ibarat mobil, saya mobil berjalan. Ina kan cuma duduk saja. Udah duduk bisa ketawa, nyender pula. Ibarat mobil mogok. Tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Masya Allah. Emang beda sekali kalau minumnya terasa enak, berkah. Merek apa sih? Ternyata minuman ini paling setia menemani dakwah saya di mana-mana. Mereknya Ajwa.
ngambil berkah kurma Nabi yang ada di Saudi sana. Ternyata nama ini bisa diartikan Ajwa, ajaib water. Ajaib water. Tapi kata anak saya ada arti yang kedua, bisa diplesetkan. Saya tanya anak saya, apa artinya? Abu ya lihat saja, ada huruf apa di sana? A, J, W, A. Al-Habsyi jual water ajib. Doakan, sebentar lagi ayat ini nanti akan masuk di Lombok sini. Ini bukan sembarang air minum. 30 merek minuman sudah dikalahkan oleh minuman ini, sudah kalah. Ini air sehat mendekati Zam-Zam, di atas air kangen. Nanti kalau launching di Lombok kita beli semua merek minuman. Pernah kami adu 30 merek minuman, air kangen, Evian, Equil, Clio, Fiji. Kangen saja kalah, apalagi nggak kangen. Pernah dengar air yang mereknya Milagros kan? Nah, sama kuat dengan Ajwa, sama kuat diadu. Tapi Milagros harganya 45.000. Ini lebih murah. Jauh. 5.000. Botolnya saja itu. 5.000. Ini murah jauh di bawah Milagros, padahal kualitasnya sama, bahkan lebih plus lagi dari itu, karena ini 30 juz Al-Quran dikhotamkan di setiap mata air yang ditemukan, dibikin pabrik, didengarkan Quran 24 jam ketika produksinya. Demi Allah Bapak Ibu, saya pastikan air ini sifat aslinya hidup. Mana dalilnya? Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dari air semua bisa hidup. Demi Allah saya pastikan Quran ini obat terdahsyat dari Allah sekaligus rahmat. Mana dalilnya? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Enak kalau ngaji bagian orang-orang yang cinta dengan Quran. Diginiin langsung nyambung mukminin. Gak kayak kemarin di pengajian mana, saya udah begini-begini, emak-emaknya, inak-inaknya dia. Tiba-tiba ada nenek-nenek di belakang teriak sendiri, sodokol. Quran sebagai rahmat, Quran sebagai obat, Allah yang janji. Ayo, kalau yang satu unsurnya hidup, yang satu unsurnya obat dan rahmat, coba kalian pertemukan dua rahasia itu, di-combine, maka itu akan melahirkan sugesti, hipnoterapi. Tapi sayang, kita ini tertinggal, sibuk ngaji, males mengkaji. Orang kafir itu sudah pada fase dia buka Quran, dia mengaji, dia mengkaji, lalu dia menemukan janji ilahi. Hudan linnas. Quran ini bukan cuma Allah siapkan petunjuk hanya buat kita, buat manusia. Selama dia mau ngaji, mau mengkaji, dia dapat petunjuk. Ibu, siapa yang pertama kali bikin perusahaan air minum di dunia ini? Yahudi. 3 bisnis besar sampai kiamat, Yahudi tidak akan melepaskan itu. Nomor 1 bisnis apa? Water. Air. Orang sini bilang air apa? Air. Aneh apa? Tiga bisnis besar sampai kiamat, Yahudi tidak akan melepaskan itu. Nomor 1 dia kuasai air. Nomor 2 food, makanan. Nomor 3 baru energi. Demi Allah, salah satu yang membuat saya bikin perusahaan air minum sendiri dan tidak akan mau berusaha sekuat tenaga, nggak akan mau minum minuman yang lain. Kenapa? 85% guru minuman kita dikuasai minuman milik orang kafir. Yang lebih bahaya, minuman kita ini milik orang Yahudi. Bapak Ibu, dalam kaidah diajarkan, idza tazahamatil masalih kutimal a'la minha. Kalau kita dihadapkan dengan dua pilihan, dua-duanya baik, pergilah yang paling baik. Tapi kalau dihadapkan dengan dua-duanya jelek, idza tazahamatil mafasid kutimal akhafu minha. Kalau dihadapkan dengan dua yang jelek,
Ini satu produk kafir, satunya kafir zimmi, satunya kafir harbi. Satu punya Cina, tidak bermusuhan dengan kita. Satu punya Yahudi, Aqua, jangan dibeli punya Yahudi. Tapi kalau yang satu ada produk muslim, satu kafir, mau dia kafir baik seperti apapun, lebih baik pilih orang muslim. Kalau pedagang muslim kaya, zakatnya nambah, sedekahnya makin banyak. Jihad paling urgent saat ini buat muslim Indonesia, jihad ekonomi. Takbir. Jangan lagi jadi penonton di lapangan sendiri, jangan lagi jadi tamu di rumah kita sendiri. Kita mayoritas muslim, kenapa ekonomi kita dikuasai asing dan asing? Guru, tahu kenapa saya bikin perusahaan air minum ini? Saya pernah ditegur oleh seseorang hamba Allah yang mendapatkan hikmah. Satu hari saya tabligh akbar di sebuah kota yang hadir jamaahnya ribuan orang sebelum corona. Ribuan, hidup semua. Tiba-tiba saya ceramah, panitia menyiapkan saya air minum. Belum selesai minum, di depan saya ada seorang kakek berdiri mempermalukan saya di hadapan ribuan jamaah. Dia tampar saya dengan kalimat hikmahnya, menyadarkan kebodohan saya. Janggutnya putih, ubannya putih, mukanya bercahaya. Kita nggak tahu siapa dia. Mungkin dia Nabi Khidir, wallahu a'lam. Mungkin dia wali, wallahu a'lam. Yang jelas, guru saya mengingatkan, kalau ketemu orang baik di tempat yang baik, nasihat yang baik, menandakan dia min ahlil khair. Dia berdiri, dia tunjuk-tunjuk saya. Habib Al-Habsyi, antum ini donatur tetap Israel. Kaget saya, Pak. Kita semua ini donatur Israel. Panitia panik, orang gila, amankan, amankan, amankan. Saya bilang jangan, dia bukan gila. Dohirnya seperti itu, batinnya waras. Kita dohirnya gila, dohirnya waras, batinnya gila. Saya bilang jangan diusir, biarkan dia ngoceh. Saya teringat guru saya Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi, pimpinan Pondok Pesantren Arya Palembang, alumni pertama Al-Habib Abdul Qadir bin Faqih Malang. Beliau pernah berkata, Ahmad, kalau kamu ketemu makhluk seperti ini, ahli hikmah, jangan suruh dia diam, suruh dia berbicara, karena ucapannya adalah mutiara yang terpendam dari Allah. Orang punya ilmu belum tentu punya hikmah. Orang punya hikmah pasti ada ilmu menyertainya. Ilmu bisa dipelajari, hikmah karunia ilahi. Ilmu debatable, antum punya dalil, saya punya dalil. Tapi kalau hikmah, titik, harga mati. Ilmu jalurnya allama bil qalam, hikmah allamal insan malam. Ina perbandingannya seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa hanya punya ilmu, Nabi Khidir Allah kasih apa? Hikmah. Maka sejarah menyebutkan Nabi Musa enggak lulus jadi murid Nabi Khidir. Karena ilmu cuma melihat apa yang ada di depan mata, hikmah bisa tahu bocoran kejadian apa setelahnya. Ketika lihat Nabi Musa, ketika lihat Nabi Khidir melobangi kapal, Nabi Musa protes. Ketika lihat Nabi Khidir menghancurkan, merobohkan tembok, Nabi Musa protes. Ketika lihat Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil, Nabi Musa protes. Kenapa? Ilmu cuma melihat apa yang di depan mata, tapi hikmah tahu kejadian setelahnya. Saya mungkin hanya punya ilmu sedikit, dan negur saya sudah taraf hikmah. Saya menangis, saya turun dari panggung, saya cium tangannya, saya ambil mikrofon, saya suruh dia marah-marahin saya. Kakek, terima kasih. Tegurlah saya, marahi saya. Apa dibalik kalimat hikmah yang kakek bilang barusan? Ada 3 bisnis besar sampai kiamat, Yahudi tidak akan melepaskan bisnis itu. Nomor 1, dia kuasai air di seluruh dunia. 2, makanan. 3, energi. Indonesia ini 85% minuman dikuasai Yahudi. Tahu siapa pembeli terbesarnya? Majelis Taklim kalian. Kalau Yahudi bikin perusahaan, mana mungkin untungnya tidak dikirim buat Israel. Israel itu bangsa yang gak punya kota, jangankan rumah, kota, jangankan kota, tempat aja gak ada. Bangsa lontang lantung. Masuk ke sini diusir, masuk ke sini diusir. Di Jerman dibantai. Lalu kepengen merubah, mencari keberuntungan, masuk ke Palestina. Dia tahu orang Palestina akhlaknya akhlak Nabi Ibrahim, senang dengan tamu. Disambutlah orang Yahudi ini, diberikan tempat, makanan. Ternyata yang bertamu, yang jadi maling, yang punya rumah diusir. Bukan cuma rumah, negaranya diusir. Kurang ajar Israel. Tentu Ina, kamu
Yahudi bikin perusahaan untungnya buat Israel, kamu beli minuman Yahudi, kamu minum, kamu sudah menjadi donatur untuk mereka. Berarti kamu sudah tolong menolong, katanya ta'awun alal ismi wal udwan. Ingat, haram itu terbagi dua, ada haramun li dzatihi, ada haramun li ghairihi. Air ini halal, tapi siapa di belakangnya? Yahudi, untungnya beli peluru bunuh saudara muslim di Palestina, yang halal bisa berubah hukumnya jadi haram. Itu namanya haramun li ghairihi. Saya terasa seperti ditampar. Menangis saya bodoh. Ustadz, tadi antum ceramah baca Quran hadis. Iya kek. Antum cuma dapat pahala dakwah bil lisan, tapi begitu tangan megang produk Yahudi, airnya minum, antum minum, seketika dakwah bil hal menghapus dakwah bil lisan. Bukankah dakwah dengan bil hal lebih efektif dari lisan? Malu saya, menangis saya, merang bodoh berarti saya selama ini pembeli terbesar minuman kafir majelis kita. Yang ngaji guru kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita, kenapa minuman Yahudi ngambil untung? Dan yang gilanya untungnya dia beli senjata, dia bunuh saudara kita. Pantas Indonesia banyak bencana musibah. Kenapa? Kita ikut andil dalam kejahatan mereka. Tolong menolong hanya boleh dua, al birri wat taqwa. Betul? Betul. Ada nggak kita bodoh sama Habib? Kami nggak tahu sebelumnya, kalau nggak tahu maafun. Tadi hari ini saya kasih tahu, berlakulah dosanya. Setiap tetes air Yahudi diminum, dahaga dunia sesaat hilang, tapi dahaga Palestina kita selalu tanam, dan dahaga di alam kubur akan kita panen nantinya. Jangan anggap remeh. Makanya dimanapun saya ceramah, saya bawa air minum sendiri. Saya diundang ceramah di Mesir, di mana, di Korea, di Taiwan, saya bawa air sendiri. Saya ke Hong Kong, saya bawa sendiri. Tahu Hong Kong? Lombok belok kiri. Apa itu nama tempatnya? Kerongkong. Hina, saya tanya si kakek, kek, apa yang harus saya lakukan, kek? Bangkit, ajak umat jihad pakai otak, jangan pakai otot saja. Mereka bikin musik, lawan dengan nasyid. Mereka bikin film gak bagus, kamu bikin film dakwah. Alhamdulillah, Al-Habsyi Manjemen pernah berhasil bikin film dakwah layar lebar pertama. Nonton nanti filmnya. Pernah nonton film saya belum? Saya bagikan linknya ya. Tadi janji tonton sampai 4 episode. Judulnya Ada Syurga di Rumah. Nangis kalau nonton film saya. Ingat dosa kepada orang tua, ingat dosa kepada guru. Nontonnya nggak cukup bawa tisu, bukan ibu. Buktikan kalau nonton. Saya bagikan linknya 4 episode. Silakan catat nomor WA-nya. Tapi janji ya, kalau sudah tahu nomor WA saya, no miss call, no video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Cukup setelah dicatat WA. Assalamualaikum Habib, kami jamaah majelis Al-Anis Lombok, kirim link filmnya. Itu saja. Nanti saya langsung bagikan linknya, tinggal pencet tik, tonton episode 1, 2, 3, 4. Saya tunggu komennya setelah nonton karya film saya. Tapi janji ya, setelah nonton jangan lupa like, share, and subscribe. Insya Allah ada 7 film lagi akan saya bikin. Di antaranya ada judulnya Surat Cinta dari Sumayyah, 7 Sahabat Langit, dan lain sebagainya. Saya kemarin dibawa oleh Duktur, dibawa oleh Habib, dibawa oleh Ustaz Mustafa, lihat Gunung Rinjani. Saya langsung terkesima. Film berikutnya saya akan syuting di Lombok. Kesempatan Ina bisa ikut main di film saya. Masih ada lowongan, kata sutradara saya. Saya tanya, jadi apa? Jenazah. Daftarkanlah segera. Silakan catat nomornya. Mudah-mudahan ini jadi silaturahim di antara kita. Keluar dari tempat sini, jarak kita boleh jauh, hati akan selalu dekat. 0853. Nomor handphone apa nomor rekening? 0853. Nanti kapan-kapan saya datang lagi nanti ke sini khusus bedah tuntas buku. Film itu diangkat dari buku yang saya tulis selama 3,5 tahun. Judulnya Al Jannah fi Baitik, ada surga di rumah. Nanti saya datang khusus. Kita bedah tuntas bukunya. 0853 2729 2729 0853 2729 2729 0853 2729 2729 lagi.
tonton, buktikan kedahsyatannya. Keren. Jihad pakai apa? Otak, jangan cuma pakai otot. Mereka bikin produk, lawan dengan produk. Kalau mereka produknya buat Yahudi, doakan ajwa, untungnya akan kita kirim buat Palestina. Takbir. Doakan guru kalau sukses di perusahaan air minum, setelah ini saya akan bikin perusahaan roti. Kalau mereka punya sari roti, kita akan lawan dengan syara'i roti. Amin dong. Enggak seneng Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan saya memanggil komunitas Riau NTB Mengaji, yang karena asbab mereka saya dihadirkan di Lombok ini. Bapak Ibu jangan remehkan anak-anak muda ini. Muda usianya, mantap betul karyanya di mata Allah. Mereka baru 1 tahun berdiri komunitasnya, komunitas Riau Mengaji. Mereka sudah berhasil mengajak semua ulama-ulama nasional masuk ke daerah-daerah pelosok-pelosok, mengajak umat berwakaf Quran. Hasil Qurannya dibagikan zonasi, ketika dibawa ke Lombok, dikumpulkan dari Lombok, dibagikan di Lombok. Berkahnya buat warga Lombok. Takbir. Tiket pesawat, hotel, makan saya mereka yang nanggung. Saya dikasihkan kado buat majelis-majelis di sini. Nggak usah kasih saya apa-apa, kita bantu saja dakwah buat mereka Qurannya, berkah hidup kita. Inat, saya kadang-kadang dibawa mereka masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang saya dibawa keliling masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Pernah waktu itu saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa puas, ini puas. Siapa bilang orang hutan? Mereka ini sudah berhasil mengumpuli 200.000 mushaf. Ina tahu 1 tahun 200.000. Raja Salman, orang nomor 1 di Saudi Arabia, yang uangnya nggak berseri, tahun ini cuma bisa nyumbang Quran buat Indonesia 30.000 saja. 30.000. Mereka bukan raja, nggak pakai uang negara. 200.000 dari umat untuk umat. Artinya tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berjamaah semua jadi besar. Takbir. Mereka punya mimpi yang sangat indah. 1 juta Quran ingin dikumpulkan dan ditebar. Kenapa? Karena mereka dapat bocoran dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata guru, Quran ini kita nggak sadar, cuma ada 53 juta di Indonesia. 53 juta. Dari zaman Belanda sampai sekarang cuma tercetak 53 juta. Muslim kita ada 250 juta. Kalau seandainya yang 53 juta dari zaman Belanda tidak dimakan rayap, tidak sobek, tidak terbakar, tidak hilang, tidak basah, artinya cuma 53 juta. Muslim kita 250 juta. Kita kurang 53 juta. Dipastikan hampir 200 juta yang mengaku beriman kepada Allah. Jangan-jangan di rumahnya tidak ada Al-Quran, satu pun tidak ada. Tapi parabola ada. Bahkan tidak ada Yasin, surah Yasin nggak ada, apalagi Quran. Mimpi Indonesia mau berkah kalau masih banyak saudara kita yang tidak pernah melihat Quran. Nah, mereka berjuang di sini. Maka Bapak Ibu, saya ingin mengawali dengan diri saya. Kita berikan infak yang terbaik dulu untuk mereka, untuk membantu perjuangan mereka selama mereka berada di Lombok ini. Mudah-mudahan 100.000 ini kecil, tapi akan jadi besar nilainya di hadapan Allah. Niatkan nanti ketika masukkan uang, niatkan, ya Allah, aku titipkan saham akhirat ini, jadikan anak cucuku ada yang jadi penghafal Quran nantinya, yang akan memakaikan mahkota di atas kepalaku. Berkah. Ayo bikin panjang 100.000 nilainya di hadapan Allah.